teman-teman, bagaimana kabarnya di hari Minggu kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari Minggu kali ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin menceritakan kelanjutan cerita mengenai Dev dan Haikal. Ya, jadi di cerita akhir video yang kemarin saya upload di part ke-1-nya, waktu itu kan rumah saya dalam keadaan sedang pemadaman listrik. Saya meminta Dev untuk menunggu beberapa menit lah sampai listrik di rumah saya menyala. Tapi ketika sudah menunggu sampai 30 menit, listrik di rumah saya belum menyala juga. Dan ketika itu si Dev mau pulang. Dan dengan terpaksa saya bilang kalau saya takut di rumah sendiri. Soalnya listrik padam kan. Dan di situ Dev malah ngetawain saya dan membelai kepala saya. Ah, sial. Kalau diginiin kan saya jadi melting. Akhirnya, malam itu saya diajak ke rumahnya. Karena di rumahnya Dev tidak ada pemadaman listrik. Dan cerita selanjutnya adalah, ketika sedang dalam perjalanan ke rumahnya Dev, tiba-tiba saya ini kelaparan teman-teman. Ya entah ya, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba lapar. Akhirnya, saya mengajak Dev untuk mencari makan dahulu. Setelah berputar-putar komplek, akhirnya adalah salah satu penjual makanan. Dan ketika saya dan Dev masuk ke tempat itu, di situ ternyata ada Haikal. Dia sedang makan di situ. Ya gimana ya, kita sudah bertemu, sudah bertatap muka, ya saya sapalah dia. Awalnya dia masih dingin begitulah ke saya. Dan pada saat Dev masuk, tiba-tiba si Haikal ini jadi murah senyum gitu loh teman-teman. Dan cara berbicaranya ke saya tuh berubah total, lebih warm. Saya berpikir ya, apa tidak salah dia tadi itu dingin banget menyapa saya, kok sekarang dia baik banget? Apa karena di sini ada Dev? Pencitraan kali ya. Namun di situ ya tidak saya pikirkan lah, orang tujuan saya juga ke situ mau cari makan. Nah, karena Haikal ada di situ, jadinya Dev ngobrol-ngobrol lah sama Haikal. Dan saya menunggu pembicaraan mereka sampai selesai. Entah mereka tadi sedang mengobrol apa, kok tiba-tiba ketika kami pulang, si Haikal ini juga ikut ke rumahnya Dev. Waktu di perjalanan, aku bertanya, kenapa kok Haikal ada di belakang kita? Dan kata Dev, dia mau main ke rumahnya, soalnya Haikal kan belum tahu rumahnya Dev itu di mana. Di situ saya mulai jengkel ya teman-teman. Saya tadi berharap ketika saya diajak ke rumahnya Dev, kami bisa me time. Sedangkan ini, ada Haikal. Gimana me time kalau ada pihak ketiga di sini? Tapi ya sudahlah, daripada juga saya di rumah dalam keadaan kegelapan, lebih baik saya di rumahnya Dev kan teman-teman. Setelah sampai di rumahnya Dev, saya ini kan ada di ruang tamunya gitu ya, sambil melihat televisi. Oh iya, di rumahnya Dev tuh dia tinggal sama kakak perempuannya. Dan kebetulan kakaknya sedang dinas di luar kota, jadi waktu itu dia sendirian. Waktu saya sedang melihat televisi, ya tentunya di situ saya melihat televisi ada Haikal juga ya. Saya diajak Dev ke balkon lantai 2. Di situ Dev katanya mau memberi saya sesuatu, namun ya I don't know apa yang direncanakan Dev pada saat itu. Waktu sudah di lantai 2, di situ Dev bilang kalau sebenarnya dia tertarik denganku. Dan sudah beberapa kali ini dia mendekati saya. Cuma saya jarang untuk merespon dia. Karena kan saya juga tidak tahu sebenarnya kalau Dev ini not straight. Saya baru tahu ketika kejadian notifikasi aplikasi kuning di malam itu teman-teman. Ya saya bilang ke Dev kalau saya takut untuk menerima dia menjadi boyfriend ya tentunya. Karena saya tahu Haikal sebenarnya suka sama kamu. Meskipun Haikal tidak pernah berbicara ke saya, namun saya sudah memahami dia dari gesturnya, dari cara berbicara sama kamu, dia itu suka sama kamu. Dan terlebih, Haikal itu sahabat saya. Bagaimana nanti jika Haikal tahu kalau kita berpacaran? Pastinya dia akan marah banget ke saya, dan hubungan pertemanan kita juga nantinya akan memburuk.
Tapi di situ Dave mengatakan kalau nanti dia yang akan menjelaskan ke Haikal apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan kami. Di situ ya saya setuju dong, yang terpenting kan bukan saya yang mengatakan ke Haikal tentang hubungan kita ini. Dan di situ juga Haikal memberi saya sebuah cincin, bukan kalung, bukan juga. Jadi sehari sebelum kita keluarkan, smartwatch saya ini kan rusak teman-teman, jatuh. Jadi LCD-nya pecah, bukan retak ya, pecah, jadinya kan rusak. Dan mungkin Dave tahu, dan malam itu saya diberi smartwatch baru. Wow, gila, anak ini serius banget ya. Kan ini bukan barang murah, dan dia sudah menyiapkan ini buat saya. Jadi bukan karena smartwatch ini ya teman-teman, lalu saya menerima Dave menjadi boyfriend saya. Tapi ya memang karena saya sebenarnya juga suka sama Dave. Setelah itu, Dave memeluk saya di situ dan mencium saya di atas balkon itu. Di situ sepi ya teman-teman ya. Jadi ya saya ya fan-fan saja, mau dipeluk mau dicium. Gila itu. Hal itu merupakan hal traumatis yang saya dapatkan di malam itu. Jadi teman-teman, cerita ini bukan kejadian baru ya. Ini kejadian sekitar tahun 2010 atau 2011 gitu loh, saya lupa. Pokoknya antara tahun 2010 dan 2011 itulah. Di situ perasaan saya senang banget. Akhirnya saya pemenangnya. Haikal, kamu kalah sama saya. Pede banget sih pikiran saya waktu itu. Nah, setelah itu kami ke bawah, dan pada saat itu Haikal langsung melirik ke tangan saya. Karena smartwatch yang saya pakai itu sama dengan yang dipakai Dave. Dan juga wallpapernya itu adalah foto kami berdua. Udah deh, di situ Haikal sepertinya langsung merasa gitulah teman-teman. Ya, cemburu lah pastinya. Yang aneh tuh, gini loh. Waktu tadi saya sedang melihat televisi, di meja itu kan tidak ada minuman ya. Nah, ketika saya turun, di meja itu sudah banyak minuman teman-teman. Ya, teman-teman tahu kan minuman seperti apa itu. Pokoknya bukan jus buah-buahan ya. Dan karena saya tidak minum begituan, ya saya lebih memilih untuk minum yang lain. Karena saya tidak mau mabuk di malam itu. Saya sedang gembira, masa saya harus mabuk ya? Ya saya nggak mau lah. Tapi jujur ya, saya pun tidak terlalu suka minum-minuman seperti itu. Dan di situ beruntung Haikal ramah ke saya. Saya mengerti sebenarnya di dalam hatinya pasti dia cemburu banget. Namun dia menutupi itu agar Dave tidak tahu. Nah, ketika kita sudah saling mengobrol, kan posisi saya tuh tidur di sofa di depan televisi. Dave dan Haikal ada di bawah. Mereka minum-minum sambil lihat televisi juga. Tidak terasa kok ya saya ini tertidur teman-teman. Langsung aja gitu loh, tiba-tiba lenyap saja. Dan waktu saya tertidur itu, televisi di ruang tamu itu tidak dimatikan oleh Dave. Dan waktu itu saya jadinya terbangun dong karena suara dan cahaya dari televisi tersebut. Ketika saya bangun, saya berada di ruang tamu itu sendirian teman-teman. Dave dan Haikal tidak ada di situ. Saya kirakan Haikal sudah pulang dan Dave entah kemana. Entah ke lantai 2 atau sedang ke toilet, saya tidak tahu. Akhirnya kan saya mencari Dave tuh. Saya cari-cari di lantai 1 tidak ada. Akhirnya saya ke lantai 2 dong. Dan di situ saya mendengar suara orang sedang mendesah gitu loh teman-teman. Penasaran dong. Akhirnya saya cari sumber suaranya. Dan sumber suara itu ada di kamar paling pojok. Saya cobalah ke arah sana. Namanya orang kepo ya. Dan apa yang saya lihat di kamar itu, Dave dan Haikal sedang bermain di ranjang. Pintu hanya sedikit tertutup saja. Sontak di situ saya kaget dong. Gila, benar-benar gila. Tadi saya ditembak sama Dave dan sudah resmi menjadi pacarnya. Dan malam ini dia sedang bermain di ranjang dengan Haikal. Dengan Haikal teman-teman, sahabat saya sendiri. Ketika saya melihat mereka, di situ sontak saya menangis. Ya, saya sedih banget teman-teman. Pacar saya sedang enak-enak dengan sahabat saya sendiri. Di hari itu, saya menjadi pacarnya, dan di malam itu, saya melihat kejadian yang benar-benar membuat hati saya hancur. Smartwatch di tangan saya itu langsung saya lepaskan dan saya lempar ke mereka. Ketika Dave mengetahui saya ada di situ, mereka langsung kaget teman-teman. Saya di situ langsung lari dan keluar dari rumahnya Dave. Bayangin teman-teman, malam itu
Tengah malam banget, saya pulang jalan kaki dari rumahnya Dev ke komplek rumahku dengan keadaan ya banjir mata saya. Jauh banget loh kalau jalan kaki. Saya sudah tidak berpikir motor saya yang masih ada di rumahnya Dev. Setelah sampai di rumah, saya langsung ke kamar. Beruntung keadaan listrik sudah menyala. Dan di malam itu, sudahlah, banjir sebanjir-banjirnya bantal saya. Habis pikiran saya, kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Udahlah, omongan kotor dari mulut saya keluar semua di malam itu. Ya teman-teman pahamlah bagaimana perasaan saya pada saat itu. Ya saya kecewa, saya emosi, semua campur aduk jadi satu. Singkat cerita, keesokan harinya Dev ke rumah saya mengantar motor saya. Namun di situ dia tidak saya temui. Saya menyuruh untuk menaruh kunci motor saya di depan pintu. Saya juga mengatakan kalau dia tidak perlu untuk menghubungi saya lagi. Mau dia mabuk kayak malam itu, terserah. Saya tidak menerima alasan dalam bentuk apapun. Silahkan kamu berpacaran saja dengan Haikal. Yang terpenting saya sudah tidak mau melihatmu lagi. Ya, cerita ini bisa dibilang sedih, tapi juga menjengkelkan. Sampai detik ini, karena saya sudah sangat sakit hati ya, saya tuh lupa dengan wajahnya Dev itu seperti apa. Benar-benar lupa teman-teman. Dan beruntung saya tidak ingat dengan wajahnya dia. Saya tidak tahu sekarang sosial medianya apa, karena sudah diganti sepertinya. Dan pertemanan saya dengan Haikal pun sudah saya akhiri di malam itu juga. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Selamat beraktivitas di hari Minggu. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan seperti biasa, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.